Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkenaan dengan hadis tentang larangan riba. Baiklah, sebelum memulai acara siang hari ini, alangkah baiknya kita buka acara pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian riba. Secara bahasa, riba artinya tambahan, ziyadah, atau berarti tumbuh dan membesar. Riba usuri adalah melebihkan keuntungan Riba harta dari atau usuri. Ya, usuri itu kan bahasa Inggris. riba atau usuri adalah melebihkan keuntungan harta dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu. Riba fadil atau pembayar utang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Riba nasiah. Secara terminologi fikih, tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abdullah bahwa yang dimaksud riba ialah pembahasan-pembahasan yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Macam-macam riba. Yang pertama, riba nasiah. Riba nasiah merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan yang diberikannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengharamkan kegiatan demikian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang begitu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zu usratin Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Halo, ulangi bacanya. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Wa tasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua, riba fadil. Riba fadil merupakan yang sejenis yang disertai dengan tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba fadil diambil dari kata al-fadl, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharumannya, syariah telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, az-zahabu biz-zahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri,
wasyariru bisyairi wat tamru bitamri wal milhu bil milhi mislan bimislin yadan biyadin faman zada awistazada faqad arba al-ahidu wal mu'ti fihi sawa. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, dalam memperjualbelikan. Harus dengan ukuran yang sama dan diterima secara langsung. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ancaman bagi perilaku riba. Yang pertama, mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran yang diibaratkan seperti orang yang sedang mabuk. Kemudian Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang kekal, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Fama ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahuma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barang siapa telah datang padanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan sekarang terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Baqarah ayat 275. 2. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memerangi mereka serta mereka dianggap kafir. Allah berfirman, Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak mengenainya dan tidak pula dianiaya. Ketiga, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakai riba yang memberikannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Keempat, diazab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. An Abdillahi ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zahara fi qaumir riba waz zina
illa ahallu bi anfusihim iqaballah azza wa jalla, rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap dari mereka sendiri azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, dosanya jauh lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdillah ibnu Hanzalah wasilul malaikah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darhum riba ya'kuluhur rajulu wa hum ya'lamu asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah, rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Hamzalah wasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada 36 perzinahan. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Tabrani. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raffi Diaul Haq. Lima pelarangan riba. Yang pertama, menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka menolong satu sama lain. Yang kedua, dengan sikap saling menolong satu sama lain menciptakan persaudaraan yang semakin kuat, sehingga menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturahmi bersama manusia. Yang ketiga, menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja, seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya. Dan yang terakhir, tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan. Karena dengan adanya riba, seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah dan lain sebagainya. Selanjutnya, hadis pelaknatan riba dan sisi ekonomi. Yang pertama, teks hadis pelaknatan riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akular riba wa makalata wa kakibatu wasa ihati faqala sawa, dan artinya dari Jabir radhiyallahu Ulangi. Lafa'a Rasulullah Ta'ana. la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akular riba wa Akilar riba. la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. wa mukilahu wa katibahu wa sahidai waqalahum sawa. Ulangi dari awal. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu Akilar riba, bukan akilar riba wa mukilahu bukan wa mukillahu, enggak ada tasdidnya. ya Pak.
wa mukilahu wakatibau wasahidahi waqalahum sawa, yang artinya dari Jabir radhiyallahu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakai riba yang memberikan pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu sama. HR Muslim. Makna hadis secara umum di atas menggambarkan mengenai bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang serta melaknat seluruh pelaku riba, pemakainya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-saksinya, dan semua golongan yang terkait tentang riba tersebut. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua adalah sama, yaitu sama dosanya. Yang selanjutnya, pelarangan serta pelaknatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya amalia ribaiyah, mengingat Rasulullah tidak pernah melaknat suatu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemadaratan yang luar biasa, baik dalam skala individu, baik para pelakunya, maupun dalam skala utama atau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menghindarkan darinya dari praktik riba dalam segenap aspek kehidupan. Karena jika tidak, kehancuran diri dan masyarakat yang akan didapatkan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga memberikan penjelasan bahwa riba perilaku yang membinasakan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, adalah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa saja perkara tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh manusia yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina pada wanita-wanitamu. Min yang sopan, yang lalai dari perbuatan jahat. Muttafaqun alaihi. Yang kedua, konteks hadis pelaknatan riba di masyarakat Mesir. Sebentar, apa tadi? Apa tadi? Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaih. Ya. Yang kedua, konteks hadis pelaknatan riba di masyarakat masih sering melakukan pertukaran barang atau uang yang sejenis, tetapi dalam kadar yang berbeda. Misalnya, saat menjelang Lebaran, ada beberapa orang melakukan usaha tukar uang baru dengan uang lama, tetapi jumlah yang ditukar nilainya berbeda dan lain-lain. Dari praktek riba tersebut, Allah dan Rasulullah melaknat siapapun yang ikut terlibat di dalam praktek tersebut tanpa terkecuali, sehingga kita perlu mewaspada di dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Saya rinci atau garis besar konteks hadis pelarangan dan pelaknatan riba yang terjadi sehari-hari di masyarakat adalah sebagai berikut. A. Transaksi perbankan. Sebagaimana kita diketahui bersama bahwa basis pendekatan atau sistem yang digunakan dalam praktik khususnya perbankan konvensional menggunakan pendekatan berbasis bunga, baik dari aspek himpunan maupun penyaluran dananya dari dan untuk masyarakat, di mana pihak nasabah sebagai peminjam dana bank, serta pihak bank bertindak selaku pemberi pinjaman dana tersebut. Atas dasar pinjaman dana tersebut, nasabah akan dikenakan bunga dalam
prosentas tertentu atas pinjaman pokok sebagai kompensasi atau imbalan dari pertanggungan waktu atas pembayaran utang atau pinjaman nasabah tersebut, di mana pihak bank tidak memperdulikan hasil usaha nasabahnya. Apakah usaha nasabah tersebut berhasil dan berkembang sehingga memperoleh keuntungan atau bahkan mengalami gagal sehingga mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, transaksi asuransi. Transaksi yang praktik yang ada saat ini masih banyak yang mengandung unsur ribawi. Karena dalam asuransi saat ini, khususnya asuransi konvensional, terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di antara keduanya, sehingga kecenderungan yang terjadi pihak konsumen sering mengalami kerugian, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi hak konsumen tidak diberikan. Yang C, transaksi jual beli secara kredit. Secara kredit sebenarnya diperbolehkan, hanya saja saat ini yang berkembang adalah jual beli kredit dengan sistem bunga. Apalagi jika sifat dari kredit dengan sistem bunga yang berfluktuatif menjadikan ketidakjelasan, sehingga harga dari jual dan harga dari belinya menjadi tidak jelas. Sementara dalam syariah Islam, sebenarnya jual beli harus ada kepastian antara penjual dan pembeli terkait dengan harga salah satunya, serta tidak diperbolehkan akan adanya perubahan yang tidak pasti barang maupun harga yang diperjualbelikan. Sekian presentasi dari saya, lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada Sekian dari saya serahkan kepada Rizal. Baiklah, untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Jika dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Izin bertanya. Baik, Saudara Hamdan. Izin bertanya, masalah riba, mengapa dalam Islam riba itu sangat diperhatikan sehingga dalam urutan dosa itu riba lebih tinggi daripada zina? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hamdan. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya mau kasih saran aja sih untuk makalahnya. Makalahnya kurang tulis referensi dari siapa gitu. Itu aja sih. Enggak sih. Oh, baiklah, terima kasih atas sarannya kepada Saudara Ahlu Furqon. Halo, kok diam aja ini? Baiklah, sambil menunggu saudara kita yang ingin menjawab, saya ingin mencoba menjawab dari Saudara Amdan. Menjawab pertanyaan dari Saudara Amdan, mengapa riba itu menjadi dosa yang terbesar. Baiklah, mengapa riba menjadi dosa terbesar? Pertama, dalam riba itu banyak kemudaratan. Karena banyak kemudaratan itu, orang-orang yang ingin, contohnya seperti orang yang ingin membuka usaha. Nah, dia tidak mempunyai dana. Nah, ketika ada riba, karena riba itu diharamkan oleh Islam, itu menjadi orang yang ingin meminjam uang itu kan di suatu
suatu bank gitu jadi kesulitan gitu karena ada riba. Nah, sudah itu riba itu sudah jelas ya bahwasanya dalam Al-Qur'an juga riba itu dilarang keras gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin Saudara Raffi ingin menambahkan. Izin bertanya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Mas, kedengeran. Nah, tadi kan dibilang kenapa riba itu sangat dilarang dikarenakan ada orang-orang yang jadi kesulitan disebabkan oleh riba. Tapi gimana kalau ribanya itu membuat orang lain justru bisa berusaha. Jadi dia tidak awalnya tidak mempunyai uang dan ingin berbisnis. Namun dengan adanya pinjaman yang disertakan oleh riba tersebut yang tergabung dengan riba, dia jadi bisa berusaha membangun bisnisnya dengan uang tersebut, uang pinjaman tersebut. Itu kalau begitu itu gimana? Dan pastinya hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka karena si peminjam juga sudah mengerti resiko dari pinjaman dia dan si bank dengan senang hati menambahkan imbalan untuk dirinya untuk keuntungan dirinya gitu. Itu gimana tanggapan dari kelompok yang presentasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kifayatul Ahyar. Bertentangan dengan saya ingin ini mencoba menjawab. Bertentangan dengan riba itu tidak bisa didiskusikan lagi. Bahwasanya semua yang termasuk pertukaran transaksi, adanya suatu transaksi seperti minjam meminjam atau transaksi pertukaran barang gitu kan, yang mana itu bendanya benda riba seperti uang, emas, perak gitu. Nah, di sana ada tambahan, mau itu ridho birido, menurut saya sih hukumnya sudah kekal ya, sudah haram gitu. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang lain ingin menambahkan atau Pak Afdal. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya. Syarofah ingin bertanya, Pak. Ini dalam kredit motor itu kan biasanya dalam pembayarannya itu ada tambahan harga. Nah, itu kan dinamakan riba. Nah, tapi ada seseorang itu ingin membeli motor, tapi jika dia membeli tunai, itu dia tidak mampu. Nah, dia mampunya kalau membeli dengan secara kredit. Nah, bagaimana menurut Anda itu apakah dia termasuk riba atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung dulu. Baiklah, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Syarofah. Tadi kan pertanyaannya ada orang yang ingin intinya dia tidak mampu membeli secara cash. Dia mampunya membeli secara kredit. Sebenarnya dalam Islam itu membeli sesuatu barang secara kredit itu diperbolehkan, asalkan tidak ada di dalamnya unsur riba. Nah, jadi misalkan dia secara kredit membeli motor secara kredit diperbolehkan, asalkan dia membayar itu dengan harga deal dengan penjualnya. Nah, tetapi kalau misalkan harga dia beli itu dia membeli secara kredit, tetapi dalam jangka waktu itu menggunakan bunga, nah, maka itu sudah
dilarang, sudah termasuk dalam riba. Sedangkan riba itu dalam agama Islam hukumnya haram. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, padahal dia menggunakannya untuk ini, untuk mencari penghidupan, kan, mencari mata pencarian. Nah, kalau begitu berarti ini dong, orang nggak bisa bekerja kalau begitu, nggak punya penghidupan. Nah, bagaimana itu? Masalah kendaraan, misalkan dia lagi membutuhkan secara mendadak. Kan sekarang ini banyak ya di kota-kota itu penyewaan motor. Banyak penyewaan mobil, sepeda yang disewakan di berbagai tempat gitu. Nah, jadi jika kita tidak bisa membeli secara cash atau yang membeli secara cash, secara langsung gitu kan, kita jangan memaksakan gitu. Ya, jika kita tidak mampu membeli secara cash, kita ini dulu nyewa dulu gitu, menyewa sepeda, jika mampu menyewa motor gitu. Nah, mungkin sekian. Izin menanggapi ya. Kalau dari kasusnya kayak gitu, yang pertama itu kalau penyewaan itu kecuali kayaknya kalau misalnya kontraktor alat berat baru bisa deh. Kendaraan itu disewakan untuk dibuat usaha. Tapi kalau untuk penyewaan mobil, motor yang ada di penyewaan kota-kota itu biasanya hanya untuk digunakan untuk ya membawa diri sendiri dan penumpang aja untuk ke misalnya berlibur atau gimana gitu. Kalau untuk di bidang usaha biasanya nggak bisa. Nah, alternatifnya apa kalau misalnya mau berusaha tapi kendaraannya nggak ada misalnya. Sekarang udah ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang penerapannya bukan menggunakan riba. Jadi mereka pakailah produk-produk yang kayak gitu dibandingkan dengan sewa. Kalau sewa itu juga biayanya biasanya lebih besar dibandingkan dengan kita mencicil kredit yang menggunakan lembaga keuangan syariah kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Masalahnya tadi kan gini, ya pembelian secara kredit itu termasuk haram kan begitu tadi toh. Kan itu tadi pertanyaannya. Dan dijawab tuh haram ya, Pak. Pembelian Ya, barang Pak. secara kredit itu adalah haram. Itu toh tadi toh? Iya, Pak. Nah, berarti yang ada di bank syariah pun itu juga haram kalau begitu. Kalau memang substansinya adalah pembelian secara kredit itu adalah haram. Nah, yang dilakukan oleh bank syariah pun ya kalau begitu ya haram juga dong kalau begitu. Karena bank syariah juga melakukan jual beli secara kredit. Nah, itulah murabahah ya. Oh iya Pak, itu kan berarti jual beli kredit itu kan produknya murabahah. Kreditnya nggak haram, berarti ribanya yang haram gitu. Nah, bagaimana itu? Masalah ini kan sudah lama juga kita bahas tuh, kan sudah berkali-kali loh pertanyaan ini muncul dalam kelas. Kredit-kredit ini. Gimana? Izin menambah. Jadi menambah apa meralat? Menambah, Pak. Menambah ya. Solusinya, kalau solusi dari saya pribadi, nah itu meminjamnya jangan ke lembaga, meminjamnya kita ke individu, ke orang individu. Misalkan kalau kita meminjam ke orang individu yang kita kenal, seperti teman, saudara gitu kan, pasti tidak mungkin ya saudara yang seiman gitu kan, yang mengetahui riba itu haram itu kan kita minjam malah dipersulit gitu. Misalkan kita minjam
16 juta, nanti kamu balikin ke saya 20 juta gitu kan tidak masuk akal ya. Pasti sesama saudara itu sesama membantu gitu, membantu saudara-saudaranya. Itu menurut saya. Tapi Mas kan perorangan individu juga belum tentu memiliki uang atau bahkan mau meminjamkan, Mas. Gitu loh. Walaupun itu saudara sendiri. Kadang justru kenyataannya lebih kejam kalau kita minjem sama teman sendiri atau saudara sendiri. Kalau misalnya tidak terbalikan, justru hubungan kita sesama individu justru bisa berakhir juga gitu, Mas. Itu gimana kira-kira? Izin menambahkan. Jadi kan misalkan saudari Syarofah ini ingin bekerja menggunakan kendaraan untuk bekerja. Biasanya kalau misalkan kerjanya di suatu perusahaan, itu pasti suatu perusahaan itu akan mencukupi semua keperluannya, kayak seperti kendaraan, seperti ya seluruh kebutuhannya itu, keperluan dalam bekerja itu biasanya sudah dicukupi dengan suatu perusahaan. Mungkin kayak Shopee Food misalnya, Mas Gojek kerja kayak gitu kan nggak ada di ini ya, nggak ada dibiayai oleh perusahaan atau disediakan oleh perusahaan. Jadi itu kerjasama antara mitra dengan perusahaannya sendiri kayak gitu. Ini udah semester berapa ya? Yang lain ini pada semester 3, harusnya Mas. juga kita semester 3. Udah manajemen lembaga keuangan syariah belum? Sudah. Nah, harusnya kan kita bisa mengaca ke situ, kita sebagai manajemen keuangan juga, kita kerja di mana kalau nggak di lembaga pertama itu. Terus lembaga itu penting, jadi kita belajar di sini juga mempelajari lembaganya, sistemnya gimana, manajemennya gimana. Jadi gimana pun ya lembaga itu sangat penting. Kalau kita menganjurkan menggunakan pinjaman ke teman, saudara kayak gitu, berarti kita ujung-ujungnya nanti tidak berguna juga menurut saya seperti itu. Jadi ilmu kita kemana nanti? Seharusnya di situ ada manajemen lembaga keuangan syariah, non-bank juga ada. Itu ada kok diajarkan semuanya kalau yang baik itu gimana, yang enggak itu gimana. Dan dalam kasus ini ya kredit itu boleh. Nah, yang saya pelajari selama ini kredit itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ribanya, penambahannya itu secara apa gitu. Kalau di secara atas pinjaman yang kita berikan atau atas pinjaman yang kita terima itu haram. Tapi dengan akad-akad lain, ada kayak murabahah, penjualan, itu boleh. Nanti digabung akadnya jadi murabahah penjualan, tapi juga dia dicicil seperti itu. Jadi nanti akad-akadnya di sana ada kayak gitu. Terima kasih. Baiklah, saya mencoba menjawab. Agar kita bisa menjauhi praktek riba, itu kan kita harus tahu seperti apa riba itu. Nah, suatu transaksi bisa disebut mengandung riba itu dengan ketentuan-ketentuan apa saja. Apakah semua bentuk tambahan dalam transaksi itu termasuk riba? Baiklah. Izin share screen. Oke, langsung saya jawab saja. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wasyairu bis syairi, watamru bitamri, wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, yadan biyadin, faman zada awistazada, faqad arba al-aghadhi wal mu'ti fihi sawa." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, dalam memperjualbelikan, harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung. Jadi jika suara saya terdengar kan? Terdengar. Oke. Jadi
riba itu tadi juga sudah disebutkan di PPT, ada hal-hal yang termasuk barang riba seperti gandum seperti emas, perak, gandum putih, gandum merah, kemudian uang gitu kan. Nah, itu jika dalam transaksi itu pertukaran barang tersebut yang barusan saya sebutkan itu dalam pertukarannya terdapat kelebihan atau misalkan tukar uang yang seperti dimisalkan tadi kan biasanya dalam hari Lebaran itu ada pertukaran uang. Nah, pertukaran uang baru, misalkan kita nukarin uang yang jelek menjadi uang baru, itu kita menukarkan 10.000, kita mengasih 10.000, kita ingin menukarkan 10.000, tetapi kita harus membayarkan 11.000. Nah, itu dalam hal itu riba. Tetapi jika pertukarannya itu dalam transaksi, ya transaksi jual beli yang walaupun secara langsung ya, kan jual beli secara langsung. Nah, jual beli secara langsung itu kan menambah ya, misalkan harga dia membeli barang yang dulunya harganya yang dia beli pertamanya itu 5.000 dijual menjadi 6.000 gitu kan, secara langsung. Nah, itu diperbolehkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apa ya sesederhana itu penjelasannya? Kayak kalian ini kurang baca nih kayaknya, ya. Nggak pernah baca nih kayaknya. Jadi nanya pun nggak bisa, merespon pun juga tidak komprehensif begitu jawabannya. Jarang baca ini kayaknya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan standar itu, ya, dalam ekonomi Islam. Sangat standar sekali pertanyaannya. Teman saja jawab begitu, apalagi nanti masyarakat yang jawab, terus kalian jawabnya bagaimana itu? Saya aja udah berkali-kali kok menjelaskan masalah itu. Sering banget bahas masalah itu. Saya mau menanyakan tentang kalau orang-orang yang menukarkan uang itu, yang semisal menukarkan uang 100 dibayarnya 120. Kelipatan 20-nya menurut para penukar uang itu adalah jasa mereka. Atau bisakah jasa itu disebut riba? Kalau jasa itu disebut riba, bagaimanakah pekerja-pekerja yang ia mencari makan dengan hal-hal yang seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan direspon. Menurut saya iya Mas, soalnya dari ketentuan Islam itu kalau ada tambah-tambahan itu termasuk riba, Mas, sama saja. Tapi kan alasan mereka menambahkan itu kan karena jasa setelah mengantri di bank. Seharusnya yang mengasih itu yang dari pemberinya, bukan yang dari pemerintahnya, Mas, harusnya. Buat tambahan kayak upah buat jalan gitu. Yang ngasih dari yang kalau menurut saya sesuai perjanjian saja, Mas, yang diminta oleh si ambil dari uang itu tadi. Tadinya kayak kesepakatan dulu, saya mau ngasih berapa, sana minta berapa gitu, Mas.
Mohon maaf kalau ada salah dalam menjawab. Halo. Ini eh, ini kelas apa kuburan ya? Aduh. Halo Pak, halo. Hah? Aduh. Izin menambahkan dari jawaban Raffi. Tadi kan pertanyaan Hamdan Juwafi ini ya tentang bagaimana hukumnya gimana tadi Hamdan Juwafi, minta tolong diulangi. Halo. Minta tolong diulangi pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kan gini, kalau kita ketika menukarkan uang itu ada nilai kurang lah biasanya, kalau enggak nilai lebih. Nah, nilai lebih itu dianggap pedagang itu sebagai jasa mereka. Jasa mereka telah mengantri di bank untuk menukarkan uang. Dan dari jasa itu mereka memberi makan keluarganya. Itu bagaimana kalau seperti itu? Sebenarnya sudah jelas ya tadi, bahwasanya dalam menukar barang riba itu, jika ada penambahan, itu hukumnya riba, hukumnya haram ya. Jadi misalkan solusinya gimana? Misalkan saya nih ingin menukarkan uang saya harus pergi langsung ke bank gitu untuk menghindari penambahan seperti itu. Untuk kalau misalkan menukarkan langsung di bank kan tidak ada pembayaran tambahan gitu kan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Begini Mas, dijawab saja. Kalau kasusnya seperti itu tuh bagaimana? Haram apa tidak kan gitu. Kalau masalah langsung ke bank saja ya itu kan masing-masing orang, ada yang sempat waktunya, ada yang tidak, bagi yang tidak sempat kemudian menggunakan jasa seperti itu, kemudian ya yang terjadi adalah seperti kasus itu tadi, terus bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Nanti kalau terlalu gampang horam haram, ya, akhirnya hidup ini jadi sempit kalau seperti itu. Jadi jawabnya dengan filosofis dasarnya gitu, enggak sebentar haram, sebentar haram. Itu gimana kalau itu kok gampang banget mengharamkan ini itu dan itu. Ya, untuk semuanya loh ini, ya. Jangan gampang banget mengharam-haramkan itu kan, haram, sedikit haram. Gimana tuh begitu itu? Bahaya loh kalau cara jawab seperti itu tuh loh. Cara pikirnya juga seperti itu juga bahaya loh kalian ini. Halo. Hei. Wah, diam aja. Oke. Kalau sudah nggak ada ya silakan ditutup Mas ya. Baiklah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin masih banyak sekali kekurangan, banyak sekali ya kekurangan dari makalahnya, dari penyampaian kami gitu kan, dari kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke Pak Afda. Ya. Ya. Ya, sekarang on cam, kembarannya di on kan. Ayo. Semuanya. Ya, semua. Halo. Kameranya di on cam, di on kan? Ayo. Halo Pak, sudah. Ya. Ayo, yang lain. Yang nggak on kameranya dianggap nggak hadir loh ya. Nah, itu. Oke, ya kita bahas ya kenapa riba itu diharamkan, ya. Kenapa kok riba itu diharamkan? Nah itu kan sudah dari awal-awal kan sudah kita kaji itu riba itu diharamkan kenapa? Ya, ya karena mengandung sifat kezaliman, ya zalim, riba itu ya zalim, ya mengandung sifat kezaliman. Nah cuman cara orang mengukur kezaliman itu, nah itu yang berbeda-beda. Ada yang melihat ya, ada yang melihat dari sisi kalau riba itu secara bahasa apa tambahan gitu kan. Nah, kalau sehingga segala sesuatu yang mengandung tambahan itu adalah termasuk dalam kategori riba. Nah, cara mengukur orang seperti itu, ada yang seperti itu caranya. Nah, itu tadi. Nah, sehingga segala sesuatu yang mengandung unsur tambahan itu jadinya riba. Oke. Masih ada yang belum on kameranya ya. Nah, kemudian ada juga yang melihat dari sisi impact-nya, dampaknya. Ya. Nah, apa dampaknya bagi perekonomian dan sebagainya? Ya, kalau dampaknya tidak menimbulkan kerugian dan sebagainya, itu bukan termasuk dalam kategori riba. Justru malah memberikan manfaat. Kan begitu. Nah, tadi dikatakan bahwasanya ada orang yang tidak punya modal, tapi ingin berusaha, punya bakat berusaha, kemudian minjam ke bank. Nah, bank menerapkan sistem tambahan itu tadi. Ya. Nah, dengan pinjaman dia bisa berusaha, kemudian berkembang usahanya, kemudian dia punya penghidupan, bisa menghidupi keluarga dan sebagainya, punya mata pencaharian dan sebagainya. Nah, itu bukan zalim itu. Ya, justru malah memberikan manfaat. Nah, sehingga dengan demikian itu bukan masuk dalam kategori riba. Nah, jadi cara orang melihat riba itu bermacam-macam. Ada yang melihat dari sisi segala sesuatu yang mengandung unsur tambahan, riba itu adalah tambahan, kemudian segala sesuatu yang mengandung unsur tambahan itu adalah riba, sehingga segala sesuatu yang menerapkan unsur tambahan itu adalah haram. Riba itu adalah haram, sehingga segala sesuatu yang mengandung unsur tambahan itu adalah haram. Nah, itu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak dari sisi itunya, dilihat dari sisi dampaknya. Kalau dampaknya tidak merugikan, dampaknya tidak membahayakan, tetapi justru malah memberikan manfaat, itu bukan riba. Yang zalim itu adalah yang zalim itu adalah yang menimbulkan dampak itu tadi merugikan, itu yang zalim. Nah, sehingga yang memberikan dampak tidak merugikan, justru malah memberikan manfaat seperti tadi orang bisa berusaha, berkembang usahanya dan sebagainya. Padahal tanpa dia meminjam uang ke bank tadi itu dia tidak akan bisa berusaha. Apalagi pinjam ke saudara nggak ada yang memberikan pinjaman. Ya, dengan pinjam ke bank dia bisa berusaha, kemudian berkembang usahanya, kemudian punya penghidupan yang layak dan sebagainya. Itu bukan zalim. Ya, masa memberikan kemanfaatan seperti itu kemudian katakan zalim? Nah, jadi begitu. Ya, jadi ada dua, kalau dalam masalah kasus riba ini, dalam kasus riba dan bunga bank ini kan ada dua sudut pandang dalam melihatnya itu. Ada yang melihat dari sisi tekstualnya, itu tadi, riba itu adalah tambahan, berarti segala sesuatu yang mengandung tambahan itu adalah riba. Dan itulah zalim. Tapi ada juga yang melihatnya dari sisi yang lain, melihat dari dampaknya. Kalau dampaknya betul-betul memberikan itu tadi, ya memberikan bahaya, mudarat dan sebagainya, itu adalah ya riba. Tetapi kalau tidak memberikan dampak seperti itu, justru malah sebaliknya, itu bukan riba. Nah, jadi begitu. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini, melihat praktek bunga bank itu. Ya,
Nah, jadi begitu. Nah, oke. Nah itu pembahasan tentang riba itu ya. Jadi dalam hal ini perlu dibedakan apa yang disebut dengan riba, apa yang disebut dengan bunga. Ya. Beda itu, riba dengan bunga itu berbeda, karakternya berbeda. Gitu, ya. Nah, tetapi oleh sebagian orang bunga dengan riba bank itu ya sama saja. Karena itu tadi, kenapa kok disamakan? Karena mengandung unsur tambahan, yaitulah riba. Justru malah bunga bank itulah bentuk riba yang paling jelas. Nah, ada yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan ya tidak sama. Karena tidak sama maka bukan berarti bunga bank itu otomatis riba, tidak. Tadi saya katakan kalau memberikan manfaat itu bukan riba. Tapi kalau memang justru memudaratkan, membuat orang tidak bisa berkembang dan sebagainya karena tambahan yang diterapkan itu adalah justru malah membuat orang tidak berkutik. Nah, itulah yang disebut dengan riba. Nah, jadi dilihat dulu dampaknya seperti apa, ya. Nah, jadi itulah sebab kenapa kok riba itu diharamkan. Jadi kalau dilihat dalam Al-Qur'an kenapa riba diharamkan itu ya karena itu tadi ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, usaha menjadi tidak berkembang. Nah, kenapa kok tidak berkembang? Ya praktek membungakan uang kok. Tinggal minjamkan kemudian orang duduk di rumah, ya kemudian dia mendapatkan untung. Kan itu riba seperti itu. Lalu usaha menjadi tidak berkembang. Kalau usaha tidak berkembang bagaimana? Ya pekerja tidak ada lapangan pekerjaan. Kan begitu. Lapangan pekerjaan menjadi tidak tersedia. Nah, sehingga perekonomian bagaimana? Tergantung pada orang-orang tertentu. Nah, kalau perekonomian tergantung pada orang tertentu bagaimana? Nah, inilah yang menyebabkan monopoli. Orang inilah nanti yang akan menentukan praktek perekonomian. Kan begitu. Mereka inilah yang akan menguasai perekonomian. Nah, kan begitu. Ya. Nah, itulah riba. Oke, luaslah bacaan saudara ya. Jangan, ini kan masalah dasar dalam ekonomi Islam. Dasar sekali. Ya. Jadi jangan gampang haram itu kan. Nah, sedikit haram. Sama di luar sana itu sedikit kafir kan itu. Ini agama, kalau seperti itu keagamaan kalian itu sangat sederhana sekali. Cara pikirnya juga sangat sederhana sekali. Ya. Itu. Nah, sama halnya dengan kredit motor itu tadi, ya. Kredit motor bagaimana? Haram apa tidak? Ya tidak. Siapa bilang haram? Itulah bank perbankan syariah pun juga mempraktekkan kredit kok. Itulah murabahah. Justru malah produknya adalah salah satu produknya yang paling laris itu adalah dan paling dominan itu adalah murabahah di perbankan syariah. Itulah kredit. Ya. Nah, itulah kredit. Nah, kalau dalam aturannya, sesuai dengan aturannya, kredit ini bagaimana harusnya? Jual beli kredit ini harusnya bagaimana? Harusnya adalah misalnya itu tadi yang saya katakan, bank, kemudian nasabah, saya ingin beli motor, ya, kemudian tidak punya uang cash. Motor itu sangat perlu bagi saya untuk berusaha, kan itu toh. Kemudian saya datangilah bank, saya ingin beli motor, saya ingin punya motor tapi saya tidak bisa belinya. Nah, lalu oleh pihak bank bagaimana? Ya, oleh pihak bank bagaimana? Oleh pihak bank dibelikanlah motor secara cash, tetapi oleh bank itu nanti dijual lagi kepada nasabah yang ingin kredit itu tadi. Nih, ya saya belikan, tapi saya beli dari dari dealer itu ya, dealer A itu seharga 20 juta, tapi saya jual sama Anda sebanyak 25 juta dalam waktu dicicil dalam waktu berapa, dikredit selama berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun misalnya. Nah, jadi begitu prakteknya. Ya. Jadi prakteknya kredit itu ya seharusnya adalah bank itu harus memberitahukan harga aslinya itu seperti apa. Berapa harga aslinya. Kalau dia beli 25 juta, itu harus diberitahukan kepada nasabah, saya belinya dengan sekian, harga sekian. Nah, sehingga nanti ketika dijual dengan 25 juta, kemudian si nasabah setuju dengan harga itu, maka disitulah terjadi kerelaan. Nah, antara minkumnya itu di situ. Nah, tetapi prakteknya di perbankan apakah seperti itu? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Nah, inilah yang memunculkan kritik pada perbankan syariah ini juga ya, yang banyak kritik yang diberikan, sehingga kalau seperti yang diterapkan oleh perbankan syariah sekarang, ya tanpa memberitahu harga aslinya seperti apa,
Justru malah begitu orang datang kemudian langsung berikan rincian nominal cicilannya per bulan beberapa begini tanpa memberitahu harga aslinya. Nah, inilah yang kritik yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbankan syariah selama ini. Nah, kalau seperti itu yang dipraktekkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Ya, justru malah seperti kalau prakteknya seperti itu justru malah bisa jadi perbankan syariah melakukan suatu perbuatan yang haram. Nah, kenapa kok perlu memberitahukan? Ya itu tadi untuk minta kerelaannya itu tadi. Ya, saya belinya dengan sekian, kemudian saya jual pada Anda dengan harga sekian. Untuk minta kerelaannya itu tadi. Kan asasnya adalah antara minkum kalau transaksi itu. Itu. Ya. Nah, jadi supaya transparan, ya. Ketika dibelikan diberitahukan harga aslinya 20 juta, orang bisa ngecek apakah memang harganya di pasaran itu dari 20 juta atau tidak. Nah, sehingga nanti penerapan tambahannya itu tadi, ya kreditnya itu karena dijual secara kredit, itu tidak dilakukan secara semena-mena. Jadi transparan. Nah, tapi yang terjadi sekarang bagaimana? Tidak seperti itu. Perbankan syariah sering menutup diri, tidak memberitahukan secara transparan harga belinya seperti apa. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam praktek murabah itu ada 3 pihak yang dilibatkan. Penjual, kemudian perbankan syariah, kemudian nasabah. Ya, tetapi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi hanya nasabah hanya berhubungan dengan bank syariah saja. Ya, dengan bank syariah saja. Nah, ini juga sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai juga dengan syariat. Dalam hal ini adalah praktek murabahah yang seharusnya seperti apa. Nah, jadi begitu, ya. Nah, kemudian jual beli jasa itu tadi, uang itu tadi, ya. Kalau uang itu misalnya dijual beli secara langsung, tukar uang 1 juta misalnya, ya, uang baru misalnya di Lebaran misalnya, ya. Kalau jelas ya dikatakan juga begitu, ya ini uangnya 1 juta ini sekian, ya. Kemudian yang sekian ini adalah jasa untuk saya karena saya sudah memakan waktu misalnya. Nah, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan nanti jual belinya adalah langsung misalnya 1 juta kemudian langsung ditukarkan dengan 120.000 misalnya atau 150.000, 1.100.000 misalnya menjadi 1.100.000. Ini harga uangnya berapa ya? Berapa ini uang 1 juta ini ya 1.100.000, uang baru ini berapa harganya 1.100.000. Nah, inilah yang tidak boleh. Tapi ketika dikatakan ini menukar uang 1 juta kemudian ini 100.000 ini adalah jasa saya untuk menukarkan. Ya enggak apa-apa. Ya, karena apa ya? Karena dia juga mengorbankan waktu kan gitu waktu dan tenaganya untuk melakukan penukaran uang yang kita sendiri tidak punya waktu untuk itu. Maka kompensasinya adalah begitu tadi, jasa. Sama halnya dengan ya kita minjam uang pada si A 1 juta, kemudian setelah dibayar, kemudian ini uang 1 juta pinjaman saya, kemudian ini jasa untuk Anda 50.000 karena sudah melapangkan saya, itu kan boleh. Gitu? Nah, tidak masuk dalam transaksi. Nah, itu kan diperbolehkan. Nah, sama juga dengan penukaran uang itu tadi. Ya, jadi begitu, ya. Jadi jangan gampang sedikit-sedikit haram. Terus kalau begitu bagaimana orang bekerja kalau seperti itu? Ya, begitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Sudah tidak ada sepertinya, Pak. Ada lagi yang tanyakan nggak? Good? Saya Pak izin bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tangkap tadi itu Bapak menjelaskan bahwa riba itu termasuk bunga. Nah, di dalam ekonomi syariah itu, perbankan syariah itu bunga itu tidak ada. Dalam kutip dihilangkan gitu. Nah,
itu ada, tapi di akad itu di apa ya, dikan gitu kan. Terus yang saya tanyakan, Apa? apakah riba itu termasuk ke bunganya atau ke akadnya gitu, Pak? Saya kurang paham ya dengan pertanyaannya. Ya, apakah riba itu apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Apakah bunganya itu apa? Riba itu? Jadi kalau bank biasa kan. Nah, kan ini di perbankan itu sistem bunganya itu berbeda. Nah, di perbankan itu ada yang namanya akad apalah, saya lupa. Nah, yang jelas saya tanyakan di gimana ya? Agak lupa sedikit pertanyaan saya, Pak. Tadi kurang. Oh, gimana saya bisa merespon pertanyaannya nggak jelas gimana toh? Yang jelas ya di perbankan syariah riba itu kan haram toh. Nah, lalu karena riba itu apa? Tambahan. Oke, tambahan. Riba itu apa secara bahasa apa? Tambahan. Itulah riba. Nah, oleh perbankan syariah maka mereka tidak menggunakan istilah bunga, karena bunga itu adalah tambahan. Kan begitu. Lalu digantilah dengan istilah bagi hasil, kan begitu. Bagi hasil. Ya. Yang namanya bagi hasil itu kan sifatnya fluktuatif. Ya toh? Fluktuatif. Bisa jadi hasilnya banyak, bisa jadi hasilnya sedikit, bahkan bisa jadi tidak ada. Terjadilah kerugian. Nah, bagi hasil itulah yang dibagi secara proporsional antara bank dengan nasabah, tergantung kondisi usaha, kan itu. Tetapi yang terjadi di perbankan konvensional bagaimana? Ya, nasabah tidak mau tahu dengan kondisi perbankan, kan begitu. Oh, apakah untung banknya ataukah rugi banknya? Yang jelas dia akan mendapatkan sekian tambahan karena dia sudah menginvestasikan sejumlah uang di bank. Ya, sebanyak 3% setahun, ataukah 2%, ataukah 6% setahun dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, itulah ya. Jadi tadi sudah saya katakan ya, dalam menafsirkan kalau dalam memandang riba ini tidak ada yang tidak sepakat bahwasanya riba itu adalah haram. Riba itu apa? Tambahan, kan gitu toh. Nah, dan tidak ada yang membantah bahwasanya riba itu adalah haram. Semuanya sepakat riba itu diharamkan. Nah, cuman menjadi bermasalah ketika dilihat dalam praktek perbankan. Apakah riba itu ketika riba itu dikatakan tambahan, kemudian perbankan konvensional itu juga menerapkan tambahan yang diwakili dengan istilah bunga. Nah, lalu apakah setiap tambahan itu diharamkan? Nah, kan begitu. Nah, itu permasalahannya. Permasalahannya perbankan konvensional juga menerapkan tambahan. Nah, lalu pertanyaannya apakah semua tambahan itu diharamkan? Nah, satu kelompok mengatakan ya segala sesuatu yang mengandung unsur tambahan itulah riba. Apapun kondisinya, pokoknya kalau sudah ada unsur tambahan itulah riba. Nah, sehingga dengan demikian bank konvensional begitu menerapkan bunga dan bunga itu adalah tambahan, ya itu adalah riba, bahkan itu adalah riba yang paling jelas. Tuh. Kemudian kelompok lain mengatakan bahwasanya kenapa kok riba itu diharamkan, kenapa kok tambahan itu diharamkan? Karena itu tadi yang menimbulkan impact kezaliman pada masyarakat. Kan itu, kalau tidak menimbulkan impact kezaliman justru malah memberikan kemanfaatan, maka itu bukan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Meskipun ada unsur tambahannya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Nah, begitu. Jadi, satu kelompok mengatakan pokoknya setiap ada tambahan itu adalah riba dan itu adalah haram.
kelompok lain mengatakan ya tidak mesti setiap tambahan itu adalah riba, karena yang diharamkan dari riba itu adalah itu tadi, kezalimannya itu tadi. Tetapi ketika tidak menimbulkan sifat kezaliman, maka itu bukanlah riba. Dan itulah terjadi di perbankan konvensional. Nah, begitu. Oke, begitu ya. Boleh bertanya lagi, Pak? Nah, terus gimana? Oh iya, ini saya mau bertanya. Saya kan merupakan mahasiswa yang aktif di UIN. Nah, terus Mahasiswa? mahasiswa Kamu UIN. yang jelas, yang keras dong suaranya. Udah jelas gak, Pak? Yang keras suaranya, ayo. Saya kan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga nih. Nah, terus saya nggak sambil bekerja di sini. Saya ada kiriman dari orang tua melalui ATM bank konvensional. Nah, di situ apakah termasuk riba atau gimana, Pak? Ya, sekarang, nah inilah gunanya kita belajar kan gitu, dah. Nah, sekarang dengan baca, makanya tadi saya katakan ya banyak bacalah, kan baca. Jadi hanya jangan tinggal mendengar saja. Ya, nanti kamu akan banyak membaca, kemudian nanti kamu ya bisa menganalisis sendiri, ya. Oh, ini riba atau bukan? Kan gitu. Ini riba atau bukan? Menurut kamu riba atau bukan itu, ya? Yang ada di perbankan konvensional itu. Ini kan sudah sering kita bahas toh. Nah, jadi ya cuma membaca, kamu banyak baca. Ya. Baik, Pak. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya, nah ini kan orang bisa besar karena mendengar kritik kan gitu kan. Nah, perbankan syariah misalnya, ya. Tadi katanya tambahan itu diharamkan, kan gitu toh. Maka diganti dengan tingkat bagi hasil, kan gitu. Nah, ketika orang meminjam maka diganti dengan bukan bunga, tapi adalah bagi hasil, kan gitu toh. Nah, oleh perbankan syariah maka ketika orang minjam misalnya, ya dalam bentuk murabahah itu tadi, jual beli itu tadi, ya. Justru malah terjadi bagaimana ketika orang minjam ke bank konvensional, ya pinjamannya yang tambahan yang harus diberikan itu adalah tingkat tambahannya itu kalau digunakan istilah bagi hasil misalnya untuk perbankan syariah, kemudian tingkat bunga untuk perbankan konvensional. Tingkat bunga yang harus dibayarkan di bank konvensional itu adalah misalnya hanya 8% misalnya setahun. Bahkan ada yang 9%, bahkan ada yang 7% sekarang. Nah, tetapi di perbankan syariah bagaimana? Justru malah di atas 12%. Nah, itu tadi, padahal kalau kita lihat sejarah pengharaman riba itu bagaimana? Ya karena itu tadi memberikan kezoliman, efek kezoliman, sehingga mengakibatkan apa? Orang tidak bergerak, tidak berkutik dan sebagainya. Nah, tetapi ketika justru malah perbankan syariah menerapkan praktek ya tingkat bagi hasilnya yang harus diberikan oleh nasabah kepada perbankan itu justru malah lebih tinggi ya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Nah, terus bagaimana ini kalau seperti itu? Ya. Maka inilah pentingnya kita melihat ya kenapa kok sesuatu itu dilarang. Jangan hanya melihat dari kulitnya saja. Oh, dilarang kenapa? Karena ada unsur tambahan misalnya. Ya. Nah, kalau hanya berhenti di situ, yaitu tadi orang menjadinya tidak berkembang. Maka muncullah itu tadi jawaban haram karena ada tambahan. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kalau seperti itu ya itu tadi ya. Karena bank syariah tidak menerapkan tambahan kemudian diganti dengan bagi hasil, kemudian ternyata bagi hasil yang harus diberikan oleh nasabah pada bank itu justru malah lebih tinggi. Lah kan bukan bunga, kan sudah bagi hasil. Nah, orang akhirnya berlindung di balik itu. Lah kan bukan bunga, kan bagi hasil. Apalagi itu sudah diakadkan, sudah rela sama rela. Nah, bagaimana itu kalau seperti itu? Sementara di perbankan konvensional ya taruhlah mungkin prosesnya tidak seperti itu ya, dan juga ada akad ya, kemudian ternyata ya tingkat bunganya tidak setinggi yang ada di perbankan syariah. Ya, maka itulah yang ini misalnya di Aceh misalnya.
Di Aceh semuanya sekarang perbankan itu dikonversi menjadi perbankan syariah. Lalu orang yang sebelumnya meminjam di perbankan konvensional kemudian dikonversi menjadi perbankan syariah. Nah, nasabahnya banyak yang teriak, masyarakat banyak yang teriak. Kenapa? Ternyata jumlah pinjaman yang harus dibayarkan pada perbankan konvensional ya itu lebih rendah, atau kalau dibalik justru malah pinjaman yang harus kembalikan pada perbankan syariah karena sudah dikonversi itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional di mana sebelumnya itu adalah perbankan konvensional. Nah, itu yang terjadi di Aceh sekarang. Nah, lalu pertanyaannya adalah itu zalim apa tidak kalau seperti itu? Yang dilarang oleh Al-Quran itu sebenarnya zolimnya atau tambahannya. Kan begitu? Kalau hanya berhenti di tambahan, jadilah itu tadi. Yang terjadi adalah praktek riba yang dihalalkan sebenarnya. Sebenarnya itu masuk kategori riba, tetapi karena itu tadi pelindung dia beli tambahan itu, nah, riba itu adalah tambahan, maka setiap tambahan itu adalah riba, maka jadilah itu tadi. Akhirnya terjadi praktek riba yang dihalalkan sebenarnya. Jadi itu. Nah, cobalah baca-baca bagaimana itu ya perbankan syariah di Aceh itu bagaimana, kemudian bagaimana respon masyarakat di situ seperti apa. Sekarang seperti apa? Sekarang kan sudah terjadi konversi ya, konversi perbankan di Aceh, seluruh perbankan di Aceh itu adalah perbankan syariah. Oke, begitu ya. Makanya banyak bacalah ya, enggak pernah membaca, kemudian kuliah, kemudian apa ya. Alah ini ya. Mau jadi apa nih kita semua ini? Oke, demikian ya, sudah jam 2:30 dan saya harus menguji tesis lagi setelah ini ya. Tepat jam 2:30 saya juga harus menguji. Ya. Demikian ya. Kita tutup ya kuliahnya ya. Oke? Baik, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama.